Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, kalian semua, kawan-kawan saya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Sebagai kawan sebangsa dan setanah air, kita sama-sama berdoa dan berdoa bersama. Semoga kita sehat-sehat saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kata orang bijak, salah satu yang tidak bisa dihentikan adalah perjalanan waktu. Dan itulah sebabnya sampai saat ini tidak terasa sudah hampir 1 bulan tahun 2021 kita jalani. Padahal rasanya baru kemarin saudara-saudara kita yang Nasrani merayakan Natal, dan rasanya baru kemarin juga kita sama-sama memasuki tahun 2021, dan rasa-rasanya tidak terasa baru kemarin juga COVID-19 melanda dunia dan masuk ke negeri kita. Yang paling menyesakkan hati adalah tahun 2021 kita awali dengan rentetan musibah yang belum terlihat tanda-tanda akan berhenti. Mulai dari peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, disusul dengan longsor Sumedang, lanjut lagi dengan gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Ada juga banjir bandang di Kalimantan Selatan. Belum habis duka kita terkait itu semua, Gunung Semeru meletus, kemudian banjir bandang di Aceh, plus sejumlah tokoh-tokoh bangsa dan tokoh-tokoh agama secara berturut-turut meninggal dunia. Ini sangat-sangat menyesakkan dada kita. Ke depan entah apa lagi peristiwa yang akan terjadi. Ironisnya adalah dari semua rentetan peristiwa ini adalah sikap kita, atau tepatnya sebahagian dari kita dalam menyikapi rentetan peristiwa yang memilukan ini. Di tengah banyaknya problematika bangsa yang terjadi, ada saja pihak-pihak atau oknum yang nyinyir terhadap persoalan yang ada, atau tepatnya suka nyari kambing hitam lalu menyalahkan pihak lain, bahkan menciptakan hoax atau berita bohong untuk memperkeruh suasana. Padahal dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan bukan nyinyir kita, tapi bentuk nyata dalam memberikan support baik langsung maupun tidak langsung atas segala semua persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Katanya kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, dan itu sudah kita bingkai dalam satu kata, Indonesia. Tapi kenapa setiap ada konflik atau bencana ada saja di antara kita yang ingin tampil beda? Memang semua kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Tetapi itu bukan melegitimasi bahwa setiap ada persoalan bangsa kita harus beda. Sebagai sebuah bangsa yang besar dan dihuni oleh ratusan suku bangsa dan bahasa, kita udah otomatis berbeda. Sudah otomatis berbeda. Jadi seharusnya jangan diciptakan lagi perbedaan-perbedaan yang baru. Seharusnya, karena untuk mewujudkan harmonisasi nyata dalam hidup dan kehidupan ini, kita harus mengurangi atau katakanlah mengesampingkan sesaat perbedaan yang ada, lalu memperbanyak persamaan dan menyatukan cara pandang. Gak ada masalah yang selesai dengan mengedepankan perbedaan. Gak ada. Sampai kiamat juga gak bakal selesai. Namanya aja udah beda, yang gak bakal nyatu. Semua masalah hanya bisa kita selesaikan, hanya akan selesai kalau masing-masing kita menomorsatukan persamaan dan mengesampingkan perbedaan. Ini kan kritik, oke. Kritik perlu, bahkan sangat perlu. Tetapi sebelum menyampaikan kritik, coba benar-benar dulu kita sama-sama belajar membedakan kritik yang tujuannya membangun dengan kritik yang di dalamnya ada ujaran kebencian, caci maki, fitnah, serangan-serangan tendensius yang tidak hanya menghancurkan wibawa pribadi orang lain, bahkan juga keluarganya. Dan celakanya, kritik yang destruktif seperti ini nggak ngefek sama sekali. Contoh ini ya, ada banjir, terus ada kritik. Gimana nih pemerintah? Banjir di mana-mana. Harusnya dinas instansi terkait bergerak cepat sebelum semakin banyak warga yang terdampak. Karena tanda-tanda banjir akan surut belum terlihat. Mohon kepada pemerintah, warga yang ada di kampung A, kampung B, kampung C segera dievakuasi ke tempat-tempat yang aman. Mereka butuh pakaian, mereka butuh makanan. Itu satu. Kita bandingkan dengan kritik yang katanya kritik nih, seperti ini. Banjir di mana-mana, pemerintahnya banyak bacot, taunya korupsi doang, giliran rakyat susah nggak ditanggepin, dasar rejim goblok, tolol, bla 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 bla.
Kan beda. Yang pertama jelas kritik yang membangun, yang kedua itu apa? Itu caci maki, bro. Mana ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan dengan caci maki? Gak ada. Ironisnya lagi, hal-hal kurang efektif seperti ini dilakukan hanya sekedar untuk menunjukkan dan membangun eksistensi pribadinya, tetapi tidak meninggalkan manfaat apapun selain dari luka di hati orang lain. Bayangin, ini nyata nih, saat pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh dan puluhan orang menjadi korban jiwa, bahkan ada yang harus kehilangan seluruh anggota keluarganya. Di suasana seperti ini, di media sosial ada yang tega-teganya menjadikan peristiwa itu jadi bahan candaan, dijadiin lucu-lucuan. Ironis gak itu? Aneh kan? Nanti saya bilang gak punya hati nurani, tersinggung. Ini realita. Semua agama juga gak ada yang membenarkan cara-cara zolim seperti itu, apalagi di tengah-tengah kondisi bangsa yang multi kompleks seperti saat ini. Saya nih Muslim, agama saya juga mengajarkan bahwa hanya ada 3 cara melawan kesewenang-wenangan atau kemungkaran orang lain, entah itu dilakukan oleh individu, kelompok, maupun dalam perspektif berbangsa dan bernegara. Caranya yang pertama, dengan tangan atau dengan kekuasaan, dengan jabatan. Kalau punya kuasa, perbaiki segala kekurangan. Manfaatkan tanda tangan kita yang masih berlaku. Jadikan pengaruh kita memiliki manfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Kalau punya jabatan, kekuasaan, kewenangan. Kalau enggak, bisa dengan omongan, dengan lisan, sampaikan ke penguasa, sampaikan secara langsung. Apa nih kalau dalam sepak bola, head to head gitu ya, face to face, bicara sama yang punya tanggung jawab bahwa masalah tersebut harus diselesaikan dengan begini, begitu. Kasih solusi yang konstruktif. Ngomong, tapi ngomongnya juga nggak boleh sembarangan. Ngomong tetapi dengan hikmah, dengan lemah lembut, bukan dengan caci maki dan fitnah sana sini. Kalau bicara juga nggak begitu fasih atau katakan tidak punya keberanian, maka cara yang ketiga adalah selemah-lemah peran kita adalah dengan berdoa. Doakan supaya semua keburukan yang kita rasakan, kita saksikan dengan mata kita sendiri, atau beranjak dari kekhawatiran kita, kita doakan supaya seluruhnya cepat selesai dan berakhir. Nah, doanya yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Kalau kita doain buruk, kita sama saja dengan yang kita doain. Biarkan kuasa Tuhan yang berlaku. Ya, kita sebagai manusia biasa, jatah kita atau apa dibilangnya, kelas kita ya berdoa aja. Dan sesuatu yang tidak pas, kita berdoa, selalu diserahkan kepada Tuhan. Jadi ada 3, nggak ada dibilang bahwa kalau ada kemungkaran, ada kemaksiatan, atau ada yang tidak pas, atau ada yang merasa kita tidak cocok, kita disuruh caci maki, bully, tebar fitnah, buat hoax macam-macam. Nggak ada. Semuanya adalah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang penuh hikmah, dan dengan cara-cara yang lemah lembut. Mungkin antara kita ada yang berpikir, zaman sekarang ini mana didengar kalau nyampein kritik dengan lemah lembut, udah basi, harus keras, harus tegas. Oke, realitas seperti itu memang ada, tapi ini perintah agama loh. Yang 3 tadi itu, yang dengan kekuasaan, dengan lisan, dengan doa, itu agama yang nyuruh, Tuhan yang merintahkan. Kita diperintahkan seperti itu. Urusan berhasil apa tidak, didengar atau tidak, bakal direalisasikan atau tidak, bukan kewenangan kita. Itu haknya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita hanya menyampaikan sesuai dengan cara-cara yang telah dituntun oleh agama. Firaun aja, ini nih kita cerita Firaun. Firaun aja yang ngaku jadi Tuhan, saat Nabi Musa dan Harun disuruh berdakwah kepadanya, Allah bilang, Musa sampaikan dengan lemah lembut. Padahal itu Firaun loh. Salah satu kejahatan terbesarnya selain mengaku Tuhan adalah membunuh bayi hidup-hidup. Bukan 1-2 orang, semua bayi di masa itu. Udah sesadis itu Firaun, disuruh dinasihati dengan lemah lembut. Lah zaman ini belum ada orang sesadis Firaun atau sekejam Namrud. Tapi cara kita menyampaikan kritik jauh lebih sadis dan menyesakkan dada.
parahnya mengesankan seolah-olah kita jauh lebih bersih dari orang-orang yang kita caci maki tadi. Jadi saat ini bangsa ini butuh bantuan kita. Selemah-lemah bantuan seperti yang saya sampaikan di atas tadi adalah doa. Doa itu senjatanya orang-orang lemah. Doakan agar semua problema bangsa ini cepat selesai. Doakan COVID ini cepat berlalu. Doakan agar semua ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah atau siapapun memberikan kemaslahatan bagi umat, bangsa dan negara kita. Kalau kita semua sepakat menempuh cara-cara yang diridhoi oleh Allah dalam menghadapi rentetan peristiwa dan bencana yang ada, maka lambat laun apa yang menjadi doa kita di lubuk hati yang paling dalam pasti akan diijabah oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tapi intinya sebenarnya kalau kita benar-benar ingin bangsa ini baik, gak usah repot-repot ngurus urusan orang lain, ngurus urusan pemerintah. Mengapa belakangan ini konflik sering terjadi di negara kita? Karena kita sering mencampuri urusan yang bukan urusan kita. Agama orang lain kita urus, agama orang lain kita singgung, akhirnya ribut. Ya, adat orang lain kita urus, adat orang lain kita campuri, ribut. Organisasi orang lain kita urus, kita komentari, ribut. Kalau kita berjalan di relnya masing-masing, harmonis hidup kita berbangsa dan bernegara. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah cukup perbaiki diri sendiri aja. Karena andai dosa itu ada warnanya, maka tak ada satupun di antara kita tidak berwarna. Andai dosa itu ada baunya, maka kita seluruhnya, tak seorang pun, semuanya kita pasti kebauan. Semoga bangsa kita semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.